Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Dalam perjalanan iman kita, seringkali pertanyaan terbesarnya adalah kapan saya harus bertindak dan kapan saya harus diam menunggu. Pagi ini dari Ulangan 2 kita akan belajar dari Israel. Ada saatnya Tuhan dengan tegas berkata jangan berperang, dan ada saatnya ia dengan tegas berkata mulailah berperang. Mari kita renungkan bersama hikmat untuk taat pada kedaulatan dan waktu Tuhan yang spesifik. Kita akan membaca bagian Ulangan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-25, tapi saya akan berfokus kepada ayat yang keempat sampai ke-7. Beginilah bunyinya. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu, renungan Gema Kabar Baik hari ini diambil dari Santapan Harian Kamis tanggal 6 bulan November, berjudul Jangan Ambil Sekalipun Mampu. Seorang pelajar ditangkap yang berwajib setelah meretas peladen atau sebuah server, sebuah agen perjalanan untuk mendapatkan tiket gratis. Saat ditanya mengapa ia melakukan kejahatan itu, jawabnya, karena saya mampu. Bapak Ibu, dua hal menarik kita temukan dalam perikop hari ini. Pertama, keberadaan para raksasa yang dahulu mendiami daerah-daerah perlintasan bangsa Israel. Orang Emim, Hori, Zamzumim, dan Awi adalah bagian dari ras raksasa. Dikatakan bahwa Tuhan telah memunahkan mereka. Kedua, Tuhan melarang bangsa Israel menduduki daerah-daerah di sepanjang perjalanan mereka. Ia telah mengalokasikan daerah-daerah itu bagi suku Kanaan. Namun Tuhan menyerahkan negeri orang Amori yang di sebelah timur sungai Yordan. Tuhanlah yang punya segala suku dan bangsa di muka bumi. Ia memberi tanah warisan kepada semua anaknya. Setiap bangsa memiliki kafling masing-masing. Kepada mereka ia berpesan, jangan mengingini rumah sesamamu. Namun, umat manusia telah dikuasai oleh natur dosa. Maka Tuhan senantiasa mengawasi kelakuan mereka. Ras atau suku yang jahat ia hukum, orang fasik yang melampaui batas kesabarannya ia lenyapkan. Itu sebabnya ras raksasa dan suku Amori harus dibinasakan. Kejahatan mereka telah genap di mata Tuhan. Perintah jangan mengingini mudah dilakukan bila kita tidak memiliki kuasa untuk merampas atau mengambil. Ceritanya akan berbeda jika kita memiliki kuasa untuk merampas atau mengambil milik orang lain. Maka yang tersisa adalah kemauan untuk taat kepada Taurat. Tanyakan di dalam hati kita, pernahkah saya memakai jabatan atau kuasa saya untuk mengambil hak orang lain? Atau pernahkah saya membeli sesuatu hanya untuk memiliki apa yang dimiliki oleh tetangga saya? Jika jawabannya iya, mintalah ampun kepada Tuhan, lalu belajarlah mensyukuri jabatan atau harta yang kita miliki. Jadilah raksasa iman pada zaman ini. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang berdaulat atas sejarah, waktu, dan atas setiap bangsa di bumi, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Engkau mengajar kami bahwa ketaatan bukanlah sesuatu yang membabi buta, melainkan sebuah respon yang cermat terhadap perintah-Mu yang spesifik.
Ampuni kami Tuhan jika kami sering bertindak gegabah menurut keinginan kami, padahal Engkau sudah berkata jangan. Ampuni kami jika kami sering diam dalam ketakutan, sering diam di dalam kemalasan, padahal Engkau Tuhan dengan jelas sudah berfirman untuk memulai. Seperti Engkau telah menyertai Israel dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan tidak membiarkan mereka kekurangan apapun. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu, hati yang rendah untuk menghormati kedaulatan-Mu, dan iman yang berani untuk melangkah tepat pada waktu-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Pimpin kami sepanjang hari ini untuk berjalan dalam ketaatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang berdaulat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.